warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Seri Ganti, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang model pendidikan multikultural. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, lalu bagaimana cara model pendidikan multikultural diterapkan dalam dunia pendidikan? Nah, mari kita bahas dalam penjelasan video selanjutnya. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menyampaikan apa poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian model pendidikan multikultural, yang kedua model-model pendidikan multikultural, yang ketiga tujuan model pendidikan multikultural, yang keempat penerapan dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian model pendidikan multikultural. Model pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan atau pola pembelajaran yang dirancang untuk mengakui, menghargai, dan mengakomodasi keberagaman budaya dalam proses pendidikan. Model ini juga menempatkan perbedaan suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan latar belakang sosial sebagai kekayaan yang harus dihormati dan dijadikan bagian dari pengalaman belajar. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu model-model pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada model kontributif, yang dimana model ini memasukkan unsur budaya tertentu dalam pembelajaran, seperti mengenalkan pakaian adat, makanan tradisional, atau hari-hari besar keagamaan, tokoh dari berbagai daerah. Namun pada model ini belum mengubah struktur kurikulum secara menyeluruh. Model yang kedua yaitu model aditif, yaitu pada model ini materi tentang keberagaman ditambahkan ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur utama kurikulum tersebut. Nah, pada model ini seperti contohnya menambahkan materi tentang sejarah perjuangan dari berbagai suku bangsa dalam pelajaran IPS. Terus model yang ketiga yaitu model transformasi. Model ini sudah mengubah struktur kurikulum sehingga peserta didik dapat melihat suatu konsep dari berbagai perspektif budaya. Peserta didik diajak berpikir kritis dan memahami suatu peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat yaitu ada model aksi sosial. Pada model ini tidak hanya memahami keberagaman tetapi juga mendorong peserta didik untuk melakukan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tujuan model pendidikan multikultural. Nah, ada beberapa tujuan penerapan model pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu menanamkan sikap toleransi, yang kedua mengurangi diskriminasi, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang keempat mengembangkan sikap saling menghargai, yang kelima mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Nah, hal ini juga selaras dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan model pendidikan multikultural dalam pembelajaran. Seperti dalam praktiknya, guru dapat menerapkan pendidikan multikultural dengan cara yang pertama yaitu menggunakan metode diskusi kelompok heterogen, yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat siswa, yang ketiga yaitu menghindari stereotip, yang keempat yaitu memberikan contoh sikap toleransi, yang kelima yaitu menggunakan media pembelajaran yang mencerminkan keberagaman. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sebagai calon pendidik maupun peserta didik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Melalui model pendidikan multikultural, kita tidak hanya belajar tentang perbedaan, tetapi juga belajar tentang hidup bersama dalam damai dan saling menghormati. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.